dengan struktur dan fungsi tertentu. Proses ini terjadi dalam ketiga langkah tersebut. Jadi yang pertama adalah pembelahan sel, di mana pembelahan sel itu merupakan langkah pertama dalam pembentukan jaringan. Sel-sel induk yang belum terdiferensiasi secara sempurna itu akan membelah melalui proses mitosis untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Kemudian melalui diferensiasi sel, di mana diferensiasi sel itu terjadi setelah pembelahan sel. Jadi setelah sel itu membelah, sel-sel yang baru akan terbentuk dan mulai mengalami diferensiasi. Di mana diferensiasi itu merupakan suatu proses di mana sel-sel tersebut mengubah diri mereka menjadi jenis yang memiliki fungsi dan juga struktur khusus. Kemudian setelah sel ini mengalami diferensiasi, sel-sel yang memiliki fungsi serupa itu akan berkelompok dan berinteraksi satu sama lain untuk membentuk struktur yang lebih kompleks yang dinamakan dengan jaringan, di mana jaringan terbentuk dapat terdiri dari berbagai jenis sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Misalnya ini ada jaringan otot, di mana jaringan otot itu terdiri dari sel-sel otot yang tersusun sedemikian rupa untuk memungkinkan kontraksi dan juga pergerakan tubuh. Nah, dapat terlihat bahwa pertumbuhan dan diferensiasi itu akan terus berlanjut sepanjang kehidupan karena banyak sel tubuh yang mengalami siklus kematian, pergantian, dan pertumbuhan yang konstan sebagai respon terhadap rangsangan normal atau abnormal. Selanjutnya, jadi pertumbuhan itu kan biasa disebut dengan proses permanen yang meningkatkan ukuran organ sel atau bagian organ. Sedangkan yang diferensiasi itu adalah proses yang menyebabkan sel mengalami perubahan struktural pada dinding sel dan protoplasma yang membuat sel menjadi dewasa dan menjalankan fungsi tertentu. Jadi pada gambar di sebelah kiri itu gambar yang menunjukkan bagaimana sel dapat berkembang biak dalam jumlah, ukuran maupun fungsinya untuk membentuk jaringan dan organ yang lebih kompleks. Jadi ini itu merupakan pertumbuhan, sedangkan yang ini adalah diferensiasi, di mana pertumbuhan ini terdapat 4 pola. Jadi ada multiplikatif, kemudian ada ausetik, kemudian akresioneri, kemudian ada combine of pattern of growth. Jadi ada gabungan, pola gabungan. Untuk yang multiplikatif sendiri itu adalah pertumbuhan yang terjadi melalui pembelahan sel dan pembelahan sel mitosis, di mana satu sel membelah menjadi dua, sehingga jumlah pada multiplikatif ini itu paling banyak karena yang awalnya itu satu, dia itu membelah menjadi dua sehingga terlihat paling banyak di antara yang lainnya. Kemudian ada ausetic growth, jadi pertumbuhan ausetic di mana sel-sel ini mengalami peningkatan ukuran tanpa adanya pembelahan sel. Nah, terlihat di ausetic growth ini dia itu tidak membelah, melainkan ukurannya yang menjadi lebih besar. Kemudian ada akresioner atau akretionary growth, di mana dia ini menghasilkan sel yang menghasilkan lebih banyak zat antar sel atau ekstraseluler yang berkontribusi pada pertumbuhan jaringan. Sedangkan yang gabungan itu adalah kombinasi dari beberapa pola pertumbuhan. Ketiga pola pertumbuhan ini kemudian mengalami peningkatan baik dari jumlah selnya, ukuran selnya, maupun produksi zat antar selnya. Sedangkan yang diferensiasi itu maksudnya jadi sel yang awalnya itu tidak memiliki fungsi khusus itu berdiferensiasi dan memiliki fungsi yang lebih spesifik, di mana contohnya itu seperti
sel bersilia pada bronkus. Nah, ini adalah sel bersilia pada bronkus yang berperan dalam menyapu partikel dan juga lendir yang keluar dari saluran pernafasan. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembentukan jaringan. Jadi, di sini ada 4, yang siklus sel, ukuran sel, dan juga laju pertumbuhan, di mana mutasi atau kelainan genetik dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Kemudian, hormon. Jadi, hormon ini bekerja sebagai pengendali pertumbuhan sel dengan mengatur metabolisme dan juga pertumbuhan yang ada di dalam sel. Contohnya itu seperti hormon pertumbuhan atau hormon GH, di mana hormon GH ini dia itu berguna untuk merangsang pertumbuhan jaringan tubuh. Kemudian ada hormon tiroksin, di mana hormon tiroksin ini dia itu mengatur metabolisme dan juga pertumbuhan sel. Lalu ada hormon insulin dan hormon steroid. Kemudian ada faktor pertumbuhan, di mana faktor pertumbuhan itu adalah protein ataupun senyawa yang merangsang proses dari proliferasi atau pembelahan sel dan juga diferensiasi sel. Kan kedua hal tersebut itu yang terus berlanjut sampai selnya itu mati ataupun tergantikan. Nah, contoh dari faktor pertumbuhan itu ada epidermal growth factor atau EGF, di mana EGF ini itu fungsinya untuk mendorong pertumbuhan dan regenerasi jaringan kulit. Ada juga fibroblast growth factor atau FGF, di mana FGF ini dia berperan dalam penyembuhan luka dan perkembangan jaringan. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan contohnya ini seperti suhu, pH, gen, dan juga zat-zat kimia ataupun sifat toksin lainnya. Jadi misalnya nih, suhu yang optimal itu akan membantu enzim bekerja dengan baik dalam memetabolisme sel. Jadi bisa mempengaruhi sel untuk membentuk menjadi suatu jaringan. Kemudian pH. Nah, keseimbangan pH itu diperlukan agar proses biokimia dalam sel itu dapat berjalan dengan normal. Selanjutnya yaitu mengenai gangguan pertumbuhan pada jaringan. Nah, di sini definisi dari adaptasi, di mana adaptasi itu adalah perubahan dalam ukuran jumlah fenotipe, aktivitas metabolik, atau fungsi sel sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Nah, di gambar ini itu menjelaskan mengenai adaptasi seluler, di mana adaptasi seluler yaitu perubahan yang dilakukan oleh sel sebagai respon terhadap perubahan lingkungan ataupun stres lingkungan. Tujuan dari adanya adaptasi itu untuk mempertahankan keseimbangan ataupun homeostasis dan juga bertahan dalam kondisi stres. Jadi ini adalah bentuk normalnya sel, kemudian ketika ada perubahan lingkungan berupa stimulus ataupun stres tadi masuk, itu bisa menyebabkan adaptasi, kemudian cedera sel, dan juga kematian sel. Yang adaptasi sel, jadi sel ini dapat beradaptasi dengan stres dengan beberapa mekanisme. Jadi ada hipermetrofi, hiperplasia, atrofi, dan juga metaplasia. Di mana hipertrofi itu adalah perbesaran akibat peningkatan beban kerja. Contohnya, otot jantung itu membesar pada kondisi hipertensi. Kemudian ada hiperplasia, di mana hiperplasia itu peningkatan jumlah sel akibat stimulasi hormon atau faktor pertumbuhan. Kemudian ada atrofi, di mana atrofi ini itu penyusutan ukuran sel akibat berkurangnya stimulasi ataupun nutrisi. Sedangkan metaplasia itu perubahan jenis sel menjadi bentuk lain yang lebih tahan terhadap stres. Kemudian ada lagi injury atau cedera sel, di mana jika stres yang masuk ke dalam sel ini itu terlalu besar, itu sel itu bisa sel akan mengalami
cedera yang sifatnya itu reversible dan juga irreversible. Di mana reversible itu ketika sel ini masih bisa pulih jika faktor penyebabnya itu dihilangkan. Sedangkan yang irreversible itu sel itu mengalami kerusakan permanen yang dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau misalkan reversible itu dia itu masih bisa pulih, sedangkan yang irreversible itu akan menyebabkan kematian pada sel. Di mana kematian pada sel ataupun biasa disebut apoptosis dan juga nekrosis, di mana jika sel itu tidak mampu bertahan, jadi ketika ada stres yang masuk berlebihan dan sel ini itu tidak bisa bertahan, ya akan mengalami kematian pada selnya, yaitu mengalami apoptosis dan juga nekrosis. Di mana apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram yang sifatnya itu terkontrol. Sedangkan nekrosis itu kematian sel yang sifatnya patologis akibat cedera yang terlalu serius. Contohnya ini seperti kematian jaringan akibat serangan jantung. Kemudian di sini terlihat ada jenis-jenis dari adaptasi. Jadi ada jenis adaptasi fisiologis dan juga patologis. Nah, kedua ini merupakan jenis adaptasi berdasarkan penyebabnya. Untuk yang fisiologis itu adalah respon normal terhadap rangsangan yang terjadi dalam kondisi alami, biasanya dipengaruhi oleh hormon ataupun zat kimia. Contohnya ini seperti hiperplasia kelenjar susu selama menyusui akibat pengaruh dari hormon prolaktin. Kemudian yang kedua ada patologis, di mana patologis ini terjadi akibat stres ataupun gangguan yang berlebihan yang bertujuan untuk menghindari cedera yang sifatnya itu lebih lanjut. Contohnya itu atrofi otot akibat imobilisasi berkepanjangan. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi growth disorder. Jadi ada dua hal, yaitu pertumbuhan sel dan juga diferensiasi sel. Di mana pertumbuhan sel itu dibagi menjadi dua, yaitu meningkat dan juga menurun. Meningkat dan juga menurun. Di mana kalau meningkat itu dibagi lagi, yaitu menjadi hipertrofi dan juga hiperlapsia, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian yang menurun itu terbagi menjadi tiga. Jadi ada atrofi, agenesis, dan hipolapsia. Sedangkan yang diferensiasi sel itu ada anaplasia, metalapsia, dan displasia. Nah, untuk yang diferensiasi sel, bedanya ketiga hal ini, jadi yang untuk anaplasia itu adalah kehilangan karakteristik diferensiasi sel yang sering ditemukan pada kanker ganas. Untuk penjelasan lebih rincinya nanti ada di slide di akhir. Kemudian ada metalapsia, di mana metalapsia itu adalah perubahan satu jenis sel menjadi jenis sel lain yang lebih tahan. Jadi selnya ini dia itu berubah menjadi bentuk jenis sel lain yang sifatnya selnya itu lebih kuat dibandingkan sel-sel yang sebelumnya. Kemudian ada displasia, di mana displasia ini adalah perubahan bentuk dan juga perubahan bentuk dan juga susunan sel yang abnormal, seringkali disebut sebagai tahap awal kanker. Pada gambar ini itu terlihat kan ada atrofi, hiperplasia, itu kan merupakan klasifikasi dari growth disorder tadi. Nah, gambar ini itu menunjukkan berbagai pola perubahan seluler yang dapat terjadi akibat adaptasi terhadap stres ataupun perubahan lingkungan. Nah, ini kan dalam kondisi normal, di mana ketika dalam kondisi normal itu sel itu memiliki bentuk dan juga ukuran yang jumlahnya itu sesuai dengan fungsinya. Namun ketika ada perubahan lingkungan ataupun tekanan tertentu, sel itu beradaptasi dengan berbagai cara. Yang pertama, misalnya ketika sel mengalami atrofi atau pengurangan ukuran atau jumlah sel akibat berkurangnya stimulasi atau penggunaan. Jadi yang awalnya selnya itu ukurannya segini, itu berubah menjadi
lebih kecil karena diatrofi itu adalah pengurangan ukuran ataupun jumlah dari sel normal. Kemudian bisa juga itu mengalami hiperplasia, di mana hiperplasia itu adalah peningkatan jumlah sel yang menyebabkan jaringan itu menjadi lebih besar. Jadi yang awal normalnya itu segini, karena mengalami hiperplasia, dia mengalami peningkatan jumlah yang ada di dalam selnya. Kemudian dapat juga mengalami metaplasia, di mana metaplasia itu perubahan satu jenis sel menjadi jenis yang lain yang lebih tahan terhadap lingkungan tertentu. Nah, ketika dalam metaplasia ini, dia itu perubahan ukurannya tidak ada perubahan ukuran, melainkan hanya perubahan jumlahnya saja, karena dalam satu sel ini dia itu berubah menjadi satu sel lain yang sifatnya itu lebih tahan terhadap lingkungan tertentu. Nah, kemudian hiperplasia dan metaplasia itu dapat mengalami displasia. Nah, di mana displasia itu pertumbuhan sel yang abnormal dengan perubahan ukuran, bentuk, dan juga susunan. Nah, jadi di displasia ini terlihat kalau misalkan bentuknya itu tidak beraturan, jadi ada yang besar, ada yang kecil, karena memang di displasia itu merupakan pertumbuhan yang abnormal. Kemudian ada hipertrofi dan hiperplasia, di mana hipertrofi itu adalah peningkatan ukuran sel. Jadi ukuran terlihat di sini susunannya sama dengan yang sel normal, melainkan ukuran dari selnya itu lebih besar daripada dari yang ukuran normal. Kemudian masuk ke sini, itu ada cells dan plasia, di mana ada hipoplasia, hiperplasia, neoplasia, displasia, metaplasia, dan anaplasia. Di mana hipoplasia itu kan jumlah sel lebih sedikit dari normal. Jadi ini yang awalnya itu segini, karena mengalami hipoplasia, dia mengalami pengurangan jumlah selnya dan menyebabkan organ dan juga jaringan itu menjadi lebih kecil dari ukuran yang seharusnya. Contohnya itu pada mikromastia, yaitu payudara yang tidak mengembang sempurna setelah adanya menopause. Kemudian ada hiperplasia, di mana hiperplasia yang awalnya segini, ini kan sel normal semua ya. Ini sel normal semua, karena mengalami hiperplasia, yaitu peningkatan jumlah sel. Jadi jumlah selnya itu meningkat dari kondisi normal. Contohnya itu adalah hiperplasia endometrium akibat ketidakseimbangan hormon dari estrogen. Kemudian ada neoplasia, di mana neoplasia itu pertumbuhan sel abnormal yang sifatnya itu tidak terkontrol dan seringkali berhubungan dengan kehilangan regulasi proliferasi sel. Terlihat di neoplasia ini, dia itu bentuknya itu berbeda-beda dan juga ukurannya juga berbeda-beda. Karena di neoplasia sendiri, dia itu merupakan pertumbuhan sel abnormal yang sifatnya itu tidak terkontrol. Kemudian, contoh dari adanya neoplasia sendiri itu adalah tumor jinak maupun ganas yang biasa disebut dengan kanker. Kemudian ada displasia, di mana displasia ini adalah perubahan dalam ukuran bentuk dan juga organisasi sel yang tidak normal. Contohnya ada displasia serviks akibat infeksi virus HPV. Kemudian ada metaplasia, di mana metaplasia ini adalah perubahan satu jenis sel menjadi sel lain dalam kondisi yang lebih tahan terhadap lingkungan tertentu. Contohnya itu adalah perubahan sel epitel bersilia di saluran pernapasan menjadi epitel
pada orang yang merokok. Kemudian ada anaplasia yang terakhir. Jadi anaplasia itu adalah kehilangan diferensiasi sel. Jadi selnya ini terdiferensiasi di mana sel ini kehilangan bentuk, struktur, dan juga fungsinya. Jadi kan tidak terbentuk ya. Contohnya itu sel kanker ganas yang tumbuh tanpa kontrol. Jadi kesimpulannya untuk yang hipoplasia dan juga hiperplasia itu berhubungan dengan adanya perubahan jumlah sel. Kalau hipoplasia itu lebih sedikit, kalau hiperplasia itu jumlah selnya meningkat. Kemudian yang metaplasia dan juga displasia itu berhubungan dengan perubahan jenis dan juga organisasi dalam selnya. Sedangkan neoplasia dan juga anaplasia itu kondisi patologis yang bisa mengarahkan pada kanker. Kalau yang neoplasia ini kondisi contohnya itu adalah tumor jinak ataupun ganas yaitu kanker, sedangkan yang anaplasia itu adanya sel kanker yang dia itu tumbuh dan berkembang di dalam tubuh kita yang sifatnya itu tidak terkontrol. Jadi untuk yang displasia dan metaplasia itu bisa berkembang menjadi neoplasia jika penyebabnya itu tidak dapat teratasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai gangguan pertumbuhan secara meningkat. Sebelumnya, saya izin untuk off-cam gitu, karena di sini hujan, jadi jaringannya sedikit terkendala. Next. Seperti yang sudah dijelaskan di slide tadi, bahwa untuk perkembangan jaringannya itu berbeda. Nah, yang pertama ini adalah hipertrofi, di mana hipertrofi ini merupakan peningkatan volume sel karena bertambahnya substansi di dalam sel sehingga volume organ ini menjadi bertambah. Jadi, mengapa kok sel pada kasus hipertrofi ini bisa berkembang menjadi besar? Itu karena adanya peningkatan sintesis protein di dalam sel. Nah, sintesis protein di dalam sel ini akan menyebabkan organel-organel sel lainnya seperti RE, kemudian badan Golgi, dan organel lainnya itu menjadi lebih besar. Nah, itu akan menyebabkan volume dari sel di jaringan-jaringan yang hipertrofi ini akan membesar. Nah, untuk penyebab dari hipertrofi sendiri, ini ada dua, ada fisiologis dan juga patologis, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor dari perkembangan jaringan yang terganggu itu dapat dibedakan jadi dua, fisiologis seperti seperti namanya, berarti itu disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan fungsi, dan patologis itu biasanya berkaitan dengan adanya kerusakan-kerusakan fungsi, kerusakan jaringan. Nah, fisiologis yang hipertrofi fisiologis itu dapat terjadi karena bertambahnya suatu tuntutan fungsional, di mana itu bisa juga terjadi karena peningkatan stimulasi hormon ataupun juga karena faktor pertumbuhan. Nah, dapat dilihat di sebelah kanan, itu gambarnya kan ada hipertrofi otot kan. Nah, itu hipertrofi otot itu bisa terjadi karena adanya peningkatan beban kerja. Nah, biasanya itu dapat terjadi di binaragawan atau orang-orang yang biasanya rajin angkat beban di gym seperti itu. Nah, itu kan mereka ada tuntutan untuk peningkatan fungsional ya, di mana otot ini merasa bahwa mereka itu harus meningkatkan kerja otot mereka karena mereka berfungsi lebih keras untuk mengangkat beban yang lebih berat daripada sebelumnya, daripada orang-orang lainnya. Sehingga otot-otot ini otot itu lebih membesar dan mengembang karena adanya peningkatan tuntutan fungsional tadi. Nah, kemudian untuk hipertrofi patologis itu biasanya disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan. Kalau tadi kan dituntut untuk berfungsi lebih meningkatkan. Kalau ini tuh karena adanya beban kerja yang berlebihan karena adanya kerusakan. Contohnya pada gambar sebelah kanan yang bawah itu adanya hipertrofi pada otot jantung. Nah, kenapa? Karena di sini di jantung itu terjadi adanya kelebihan beban hemodinamik. Jadi si jantung ini memompa darah lebih cepat. Nah, ketika beban hemodinamik ini berkelanjutan, jadi dia terjadi dalam jangka waktu yang panjang, nah itu akan menyebabkan hipertensi ataupun kerusakan dari katup jantung. Nah, ketika si darah ini dipompa lebih kuat oleh si jantung, itu kan pasti tekanan darahnya kan akan lebih kuat ya. Nah, jadi itu akan menyebabkan hipertensi ataupun kerusakan dari si katup jantung karena tekanan darahnya itu tadi kuat sehingga katup jantungnya ini akan mengalami kerusakan. Nah, untuk menanggulangi hal itu, hipertensi ataupun kerusakan dari katup jantung, jadi si otot jantungnya ini akan terjadi hipertrofi, di mana sel otot jantung itu akan mensintesis protein lebih banyak. Nah, hal itu akan mengakibatkan jumlah miofilamen dalam satu sel miosit ini akan meningkat sehingga otot jantungnya menjadi membesar. Dapat dilihat itu di sebelah kanan, itu kan lebih ruangannya itu kan lebih kecil ya yang ventrikel kirinya. Nah, itu karena si otot jantungnya ini membesar begitu. Next. Next, Grisel. Iya, next.
Nah, untuk yang kasus kedua dalam peningkatan sel ini adalah hiperplasia, di mana hiperplasia ini merupakan pembesaran massa jaringan yang disebabkan oleh bertambahnya sel-sel yang menyusunnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ataupun di pertemuan sebelumnya, itu kalau hiperplasia juga sama dapat meningkatkan massa jaringan atau organ, tapi ini sel yang menyusunnya yang bertambah. Jadi bukan volumenya yang bertambah, tapi jumlah selnya yang bertambah. Nah, penyebab dari hiperplasia ini sendiri ada dua, ada fisiologis dan juga ada patologis, di mana hiperplasia fisiologis ini disebabkan oleh kerja hormon atau faktor pertumbuhan yang terjadi dalam beberapa keadaan. Untuk yang hiperplasia normal, ini dapat hormonal ini dapat terjadi karena pubertas atau kehamilan, seperti terjadinya proliferasi epitel kelenjar payudara perempuan. Jadi itu kan karena pubertas ya. Jadi bertambah untuk sel di bagian payudara perempuan sehingga menyebabkan menjadi lebih besar. Nah, selain itu juga ada yang sebelah kiri, ini gambar hiperplasia endometrial siklis, di mana pada hiperplasia endometrium atau endometrial siklis ini terjadi pada siklus menstruasi yang normal di bawah pengaruh estrogen. Nah, endometrium ini akan menebal sebagai persiapan untuk implantasi embrio. Nah, tapi si hiperplasia ini juga akan dapat kembali ke jumlah sel yang sebelumnya itu ketika tidak ada, itu kan dipersiapkan untuk implantasi embrio kan. Nah, ketika tidak ada pembuahan, maka itu akan terjadi menstruasi dan otot dari si endometrium itu akan kembali normal. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah hiperplasia kompensatoris, di mana hiperplasia ini terjadi pada organ yang mampu memulihkan jaringan yang hilang, seperti pada hati. Seperti yang kita ketahui, kalau donor hati itu kan hati hanya diambil sedikit kan, cuma sepertiga bagian kalau nggak salah. Nah, itu pada sel hati yang tersisa atau hepatosit yang tersisa itu akan berproliferasi sehingga organ dapat perlahan tumbuh kembali ke ukuran aslinya. Jadi untuk hati meskipun organnya itu cuma satu, tetapi dapat donor dari manusia yang masih hidup itu karena si sel hati itu dapat berproliferasi dan membentuk organ yang utuh kembali begitu. Nah, kemudian untuk hiperplasia yang kedua ini ada hiperplasia patologis, di mana hiperplasia ini terjadi karena kerja hormon atau faktor pertumbuhan itu berlebih atau tidak seimbang dan juga tidak tepat sasaran pada sel targetnya, seperti yang dijelaskan Griselda tadi, seperti hiperplasia endometrium karena tidak keseimbangan hormon, atau juga bisa seperti contohnya di gambar ini adalah hiperplasia sebasea yang terjadi akibat pembesaran kelenjar sebasea di kulit, karena ini biasanya dipicu oleh produksi minyak berlebih atau peningkatan hormon androgen sehingga dapat menyebabkan hiperplasia sebasea gitu. Next. Nah, ini adalah perbedaan dari hiperplasia dan hipertrofi. Seperti minggu kemarin itu kan masih banyak yang dihubungkan dari hiperplasia dan hipertrofi ya. Di lain penjelasan mengenai peningkatan jumlah sel ataupun volumenya aja. Nah, ini dapat dilihat bahwa selain perbedaan definisinya sendiri, itu mekanismenya itu juga berbeda, di mana kalau sel di hiperplasia itu kan mengalami perbanyakan ya, jadi jumlahnya berbanyak. Nah, itu berarti dia berhubungan dengan pembelahan atau replikasi sel sendiri. Jadi hal ini melibatkan proliferasi sel. Nah, selnya itu akan mengalami pembelahan dan replikasi yang jumlahnya itu berlebihan, nggak sesuai, nggak cuma misalnya satu sel jadi 2 sel, jadi 4 sel. Nah, itu untuk hiperplasia itu ada peningkatan dari jumlah pembelahnya. Sementara kalau untuk hipertrofi itu akibat dari sintesis protein yang berlebihan atau ada peningkatan sehingga organel di dalamnya ini juga semakin besar dan volume selnya ini akan semakin besar gitu. Nah, untuk dampaknya sendiri itu menghasilkan si hiperplasia dapat menghasilkan peningkatan ukuran atau massa keseluruhan organ atau jaringan yang terkena. Nah, sementara untuk hipertrofi itu menyebabkan
peningkatan ukuran atau volume jaringan atau organ yang terkena tanpa perubahan jumlah sel. Nah, selain itu, untuk keadaannya, nah, untuk hiperplasia itu bisa kembali normal jika stimulusnya itu hilang, seperti yang sudah saya jelaskan pada endometrium. Hiperplasia endometrium siklis itu kan dapat kembali ke jumlahnya normal ya, karena tidak adanya dada sperma yang buai sehingga kan luruh, jadi ototnya itu dapat menipis kembali, tidak tebal. Nah, sementara yang hipertrofi itu bisa bersifat permanen, bisa juga kembali, tapi hal ini itu juga dapat bersifat permanen gitu. Kemudian resiko terhadap kanker ini untuk hiperplasia ini kan dia berhubungan dengan pembelahan sel ya. Jadi hiperplasia ini jika terus-menerus mengalami hiperplasia, dia akan dapat meningkatkan resiko kanker. Untuk sementara hipertrofi ini tidak langsung meningkatkan risiko kanker karena dia tidak melibatkan pembelahan sel begitu. Next. Nah, kemudian ini adalah gangguan pertumbuhan jaringan atau diferensiasi sel yang sudah dijelaskan, ada metaplasia, kemudian ada displasia, dan juga anasplasia. Next. Yang pertama ini adalah metaplasia, di mana metaplasia ini merupakan perubahan atau pergantian satu jenis sel normal menjadi jenis sel normal lainnya. Nah, metaplasia ini sering terjadi sebagai suatu proses maturasi sel atau sebagai mekanisme adaptasi sel terhadap stimulus dari luar tubuh. Nah, mekanisme metaplasia ini dapat terjadi akibat stimulus berbahaya di lingkungan sekitarnya, di lingkungan sekitar sel yang terkena stimulus itu, sehingga menyebabkan pemrograman ulang induk sel. Nah, ini kan contohnya adalah metaplasia pada sel epitel mulut rahim atau serviks akibat perubahan pH vagina yang semakin asam. Nah, itu berubah dari yang seluruhnya kolumnar menjadi berlapis. Nah, itu karena adanya stimulus tadi, jadi pemrograman dari ulang induk sel atau stem cell. Stem cell itu kan induk sel yang dapat berdiferensiasi menjadi banyak sel kan. Nah, itu karena adanya stimulus yang berbahaya tadi, nah stem cell ini akan melakukan pemrograman ulang. Jadi si induk sel tidak akan menjadi sel epitel atau jaringan epitel yang seharusnya. Nah, ini stem cell yang ada di jaringan normal atau sel mesenkim yang tidak berdiferensiasi pada jaringan ikat akan mengaruhi kondisi di mana ekspresi gen sel progenitor yang berasal dari stem cell jaringan epitel mesenkim, sehingga itu menyebabkan terjadinya diferensiasi suatu jenis sel menuju garis diferensial spesifik. Dan juga seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, metaplasia ini dapat kembali ke bentuk aslinya apabila stimulus itu tidak dalam jangka waktu yang panjang atau dihentikan, seperti merokok. Itu kan dapat mengalami metaplasia di bagian esofagus ya. Nah, itu ketika tidak merokok lagi, si jaringan epitelnya akan kembali gitu. Jadi metaplasia dapat kembali ke bentuk asalnya. Tapi ketika rokok itu akan terus-terusan mengenai tubuh, nah itu juga tidak akan kembali si epitel esofagusnya gitu. Next. Next, Grisel. Nah, untuk yang kedua ini adalah displasia, di mana displasia ini merupakan perkembangan sel-sel abnormal dalam jaringan atau organ tubuh, tetapi masih belum tentu bersifat kanker. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, anasplasia itu kan untuk kanker ganas ya. Nah, displasia ini juga dapat menjadi kanker, tapi masih belum tentu, tergantung tipe displasianya. Nah, displasia ini adalah suatu perubahan abnormal pada ukuran, bentuk, dan juga organisasi sel dalam suatu jaringan. Nah, ini sering dianggap sebagai tahap awal perubahan sel menuju keganasan atau prakanker, tapi tidak selalu menjadi kanker gitu. Nah, untuk penyebab
dari displasia ini dapat terjadi karena suatu adanya infeksi virus, terutama itu biasanya dapat disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV pada serviks. Itu dapat menyebabkan displasia. Kemudian adanya paparan karsinogen seperti asap rokok, radiasi, dan bahan kimia berbahaya. Kemudian ada peradangan kronis atau inflamasi kronis yang terjadi terus-menerus itu dapat menyebabkan displasia dan juga adanya mutasi genetik akibat faktor lingkungan atau epigenetik. Nah, kemudian klasifikasi dari displasia itu sebenarnya ada 3, ada yang ringan, kemudian ada yang sedang, dan juga ada yang berat, di mana displasia ringan itu tergolong lambat dan cenderung berisiko lebih rendah untuk berkembang menjadi kanker. Nah, ini biasanya perubahannya ini hanya terjadi pada lapisan basal epitel saja. Jadi dia ini masih bisa kembali ke keadaan semula apabila faktor atau stimulusnya ini dikurangkan. Nah, kemudian untuk yang sedang ini perubahannya itu lebih meluas, biasanya sepertiga atau setengah dari ketebalan epitel. Kalau tadi kan cuma bagian dasarnya atau basalnya epitel saja. Nah, kemudian untuk yang displasia berat, itu hampir seluruh ketebalan epitel mengalami perubahan. Nah, itu yang nantinya akan mendekati kondisi prakanker itu. Gitu. Next. Nah, ini beberapa karakteristik dari displasia, di mana dari normal sampai menuju prakanker, di mana si displasia ini biasanya awalnya itu cuma mengalami perubahan variasi ukuran dan juga bentuk sel atau yang biasa disebut dengan pleomorfisme. Kemudian terjadi hiperkromasia di mana inti sel ini lebih gelap akibat peningkatan materi genetik DNA. Terus nantinya itu akan mengakibatkan rasio nukleusnya ini lebih besar daripada sitoplasma. Dapat dilihat pada bagian mil displasia itu kan si inti selnya nukleus yang berwarna putih itu kan lebih besar ya. Di situ putih itu kayak lebih gelap dibandingkan yang normal, yang warna kuning. Jadi kayak sebaliknya penjelasan saya. Nah, itu sudah lebih gelap, lebih besar dibandingkan sitoplasmanya. Kemudian terjadi mitosis yang abnormal. Adanya peningkatan jumlah sel yang membelah secara tidak normal. Itu kan di bagian yang severe ini kan sudah mulai lebih banyak ya dibandingkan yang sebelah kirinya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini pola pertumbuhan ini tidak teratur dibandingkan jaringan normal lainnya dan kemudian akan membentuk suatu tumor atau prakanker gitu. Jadi displasia ini. Next. Nah, ini untuk yang terakhir dari gangguan perkembangan jaringan yang diferensiasi sel ini ada anaplasia, di mana anaplasia ini merupakan kehilangan karakteristik normal sel, yaitu hilangnya diferensiasi struktural dan fungsional, dan juga kecenderungan sel untuk berkembang secara tidak terkendali. Jadi anaplasia ini hilangnya karakteristik diferensiasi sel, yang berarti sel ini akan menjadi sangat primitif dan tidak lagi menyerupai sel asalnya. Kalau berdiferensiasi, sel berdiferensiasi kan artinya dia kayak berubah menjadi fungsi yang diperlukan pada jaringan tersebut kan. Nah, ketika si anaspasia ini terjadi, maka dia akan kembali ke sangat primitif. Jadi dia tidak dapat berfungsi secara normal dan juga strukturnya ini juga akan berubah. Pokoknya dia sudah sangat primitif. Nah, dan tidak lagi menyerupai sel asalnya di mana dia harusnya berada gitu. Nah, terjadinya anasplasia ini merupakan salah satu ciri khas dari kanker ganas atau maligna. Nah, ini adalah ciri-cirinya memiliki bentuk sel yang tidak teratur, inti abnormal, terdapat aktivitas mitosis yang tinggi, dan juga kehilangan pola pertumbuhan normal. Nah, selain itu, masih banyak karakteristik anasplasia lainnya, di mana tentunya dengan bentuk sel yang tidak teratur ini akan menyebabkan sel ini kehilangan struktur dan fungsi normalnya. Kemudian variasi bentuk dan ukuran sel yang jauh lebih besar dibandingkan displasia. Kalau displasia tadi kan masih
ukurannya kan masih besarnya masih normal ya. Nah, kalau di sini dapat dilihat di gambar sebelah kanan, kalau dia ini berubahnya ini sangat drastis dari sebelumnya bulat menjadi bentuk yang tidak beraturan. Kemudian terjadi nukleus hiperkromatik dan juga nukleusnya ini membesar, di mana inti sel sangat gelap dan tidak proporsional terhadap sitoplasmanya. Jadi dia terlihat sangat gelap dan juga ini dia juga bentuknya ini tidak jelas. Kemudian terjadinya mitosis yang tinggi tadi, sehingga pembelahan sel ini tidak terkontrol seringkali dengan bentuk mitosis multipolar. Kemudian terjadinya polarisasi sel hilang, sel kehilangan orientasi normalnya dalam jaringan. Nah, untuk ciri khas yang terakhir dari si anaplasia ini adalah formasi sel raksasa tumor. Jadi ketika anaplasia ini terus terjadi, maka itu kan sudah terjadinya kanker ya. Nah, itu beberapa sel kanker itu bisa menyatu membentuk sel raksasa dengan banyak inti. Jadi nanti banyak sel yang mengalami anaplasia itu akan bergabung dan menjadi suatu sel kanker yang sangat besar gitu. Nah, kemudian untuk perbedaannya sendiri dari si displasia dan anaplasia ini, yaitu kalau si displasia itu masih bisa kembali ke sel yang normal